Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Kahairani Septianingsih dengan NIM 036 akan sedikit membahas mengenai adanya pengadilan HAM di Indonesia. Apa yang melatar belakangi adanya pengadilan HAM di Indonesia? Yaitu memburuknya situasi keamanan dan hak asasi manusia di Timur Timur saat tahun 1999 itu menarik perhatian dunia internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan resolusi nomor 1264 tahun 1999 yang isinya mengecam pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi saat di Timur Timur tersebut. Dewan Keamanan PBB kemudian meminta para pelaku pelanggaran berat HAM tersebut mempertanggungjawabkan tindakannya di muka pengadilan. Kemudian setelah itu pemerintah Indonesia setuju dengan adanya pengadilan HAM dengan mengeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tanggal 23 November tahun 2000 tentang pengadilan HAM, dan undang-undang tersebut adalah pengganti Perpu Nomor 1 Tahun 1999. Perpu tersebut berisi tentang pengadilan HAM. Namun Perpu ini dianggap DPR tidak memadai sehingga tidak disetujui sebagai undang-undang. Kemudian pendirian pengadilan HAM ini merupakan pelaksanaan dari pasal 104 paragraf 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 hanya menyebutkan kategori kejahatan yang merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia, yaitu ada dua, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Kemudian kejahatan genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Adapun caranya yaitu membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental, menciptakan kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian, kemudian memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan memaksakan kelahiran di dalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lainnya. Selanjutnya yaitu kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan sendiri yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yaitu dengan cara pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, kemudian adanya penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, kemudian penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu, kemudian penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid. Selanjutnya, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia berwenang untuk mengadili pelanggaran berat hak asasi manusia setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 berlaku. Bagi pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, maka seperti yang diatur dalam pasal 43 dilaksanakan oleh Pengadilan HAM Pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk dengan keputusan Presiden berdasarkan usul Dewan Perwakilan Rakyat. Ini merupakan pengecualian dari asas non-retroaktif, di mana seseorang tidak dapat diadili atas hukum yang berlaku berdasarkan undang-undang yang pada saat tindak pidana itu dilakukan belum diundangkan. Kemudian membahas tentang Statuta Roma. Statuta Roma juga dapat terlihat dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang tanggung jawab komando. Nah, yang pertama, komandan militer. Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi pengadilan HAM. Maksudnya seperti komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran berat HAM. Kemudian komandan militer
atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, seorang atasan. Seorang atasan baik polisi maupun sipil lainnya bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh bawahannya. Atasan tersebut tidak mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan tindak yang melanggar HAM. Kemudian atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut. Kemudian bagi pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum undang-undang, itu tetap dilaksanakan di pengadilan HAM ad hoc sesuai dengan pasal 43 tersebut. Selanjutnya, peristiwa apa saja sih yang ada setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000? Antara lain yaitu peristiwa Tanjung Priuk pada tahun 1984, peristiwa kerusuhan Mei tahun 1999, peristiwa Trisakti tahun 1998, kemudian peristiwa Semanggi tahun 1999, peristiwa Timur Timur tahun 1999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Gisni dengan NIM 16 akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai hukum acara yang dipakai dalam pengadilan hak asasi manusia. Hukum acara yang dipakai dalam pengadilan hak asasi manusia itu ada dua. Yang pertama yaitu KUHAP, yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menjadi lex spesialis dari KUHAP tersebut. Beberapa aturan hukum beracara baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 yang mengecualikan aturan yang sama dalam KUHAP diantaranya yaitu A. Pembentukan penyelidik, penyidik, dan penuntut serta hakim ad hoc. Yang kedua yaitu penyelidikan hanya dilakukan oleh Komnas HAM, sedangkan penyidik tidak diperkenankan menerima laporan atau pengaduan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Yang ketiga yaitu diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam pengadilan hukum asasi manusia. Yang keempat yaitu ketentuan mengenai korban dan saksi. Pemeriksaan perkara di pengadilan HAM berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dilaksanakan paling lama 180 hari yang dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 hakim ad hoc dan 2 hakim karir yang diketuai oleh majelis hakim. Kemudian di pengadilan tinggi, pemeriksaan dilakukan paling lama 90 hari sejak diterimanya berkas laporan, dilaksanakan oleh 3 hakim ad hoc dan 2 hakim karir. Sedangkan pada tingkat kasasi pengadilan HAM dilakukan tidak boleh lebih lama dari 90 hari. Dilaksanakan oleh Majelis Agung yang terdiri dari 3 hakim ad hoc dan 2 hakim karir. Poin selanjutnya yaitu mengenai penetapan hakim karir pada pengadilan HAM. Mengenai penetapan hakim karir dalam pengadilan HAM itu tersebut murni menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung karena tidak ada ketentuan yang mengatur khusus mengenai ketentuan penetapan tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang mengaturnya.
Kemudian prosesi penetapan hakim karir pada pengadilan HAM diantaranya yaitu hakim tertentu dipanggil untuk mengikuti program diklat. Lalu dalam program diklat tersebut ada diskusi yang melibatkan hakim tersebut. Lalu tingkat keaktifan hakim tersebut menjadi dasar pemilihan hakim tersebut menjadi hakim karir. Poin selanjutnya yaitu mengenai penetapan hakim ad hoc. Penetapan hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan rekrutmen hakim ad hoc tersebut dilakukan oleh tim seleksi Mahkamah Agung. Poin selanjutnya mengenai ketentuan pidana dalam pelanggaran hukum asasi manusia. Dapat kita lihat dalam pasal 7 ketentuan pidana bab 7 ketentuan pidana pasal 36 sampai 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai penangkapan dan penahanan diatur dalam pasal 11 sampai pasal 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Poin selanjutnya yaitu mengenai tempat dan kedudukan pengadilan HAM. Tempat dan kedudukan pengadilan HAM yaitu di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Di Indonesia, pengadilan HAM itu terdapat pada 4 kota yaitu di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar. Poin terakhir yaitu tentang perlindungan korban dan saksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pada pasal 34 dan 35, di mana tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang perlindungan korban dan saksi pelanggaran berat HAM. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 berbunyi, setiap korban pelanggaran HAM yang berat dan ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.